Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini di hari Kamis 30 November 2023. Kita kembali menyapa pemirsa dalam program Kabar Jambi. Sudah akhir bulan dan besok kita juga sudah memasuki bulan yang baru. Tentunya semoga ini juga bisa menjadi semangat baru bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan Kabar Jambi pada siang hari ini. Dan pemirsa, tentunya di siang hari ini kami akan mengangkat tema yang sangat menarik, di mana nantinya kita akan mengetahui apa saja program prioritas dan juga capaian prestasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Untuk itu, kita akan berbincang bersama dua tamu yang sudah hadir di Kabar Jambi siang hari ini. Yang pertama, akan saya perkenalkan terlebih dahulu, telah hadir Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Haji Wahyudi Abdul Wahab, SAG MPhilI. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah kali kedua kita bertemu lagi ya Pak ya. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu di hari Kamis ini tadi dari kantor ke sini atau dari mana Pak? Langsung dari kantor? Dari kantor Ya. langsung ke sini. Kegiatannya gimana hari ini Pak? Ya alhamdulillah sedang proses penyelesaian tugas akhir tahun. Wah, ini semakin akhir tahun biasanya semakin padat ya aktivitas Pak ya. Iya. Karena banyak laporan-laporan yang sudah menunggu Pak ya. Ya tentu, pasti. Baiklah, terima kasih Bapak atas kehadirannya dan pemirsa, nanti kami juga akan mengundang satu narasumber lagi dan nanti akan segera bergabung bersama kita, yakni seorang pengamat dan juga seorang akademisi UIN STS Jambi, ada Bapak Dr. Fahmi SI MSI. Baik, untuk Anda yang nanti yang ingin berbincang bersama kami, berdiskusi pada siang hari ini, bisa menghubungi di 0741663385 atau di 0811743333. Kita mengangkat tema program prioritas dan capaian prestasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Baik, saya ke Pak Wahyudi. Nah Pak, kita tahu bahwa masyarakat itu membutuhkan sebuah informasi dan juga edukasi, sehingga sebuah institusi, sebuah instansi itu tidak dinilai bahwa kinerja dan juga perspektif masyarakat mengatakan mengurusi satu hal saja. Ternyata juga banyak hal-hal yang diurusi seperti itu dari berbagai instansi. Mungkin Pak Wahyudi bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa keberadaan dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi ini Pak. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Kementerian Agama itu setiap tahun, setiap masa terus berbenah. Dan ujung tombak dari Kementerian Agama di tingkat provinsi itu adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Oleh karena itu maka Kanwil mesti cerdas menerjemahkan gagasan-gagasan dari Menteri Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka Bapak Menteri Agama itu sudah menetapkan 7 prioritas program yang mesti dilaksanakan di tingkat Kanwil dan di tingkat kabupaten kota. Di antara 7 itu yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Baik. Moderasi beragama ini menjadi program prioritas, bahkan di tahun 2024 yang akan datang itu akan sudah masuk di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Artinya moderasi beragama sudah bukan lagi kerja Kementerian Agama, tetapi kerja dari seluruh institusi pemerintah. Kenapa kemudian ini menjadi prioritas? Karena moderasi beragama inilah satu cara pandang masyarakat terhadap cara beragama di tengah kemajemukan Indonesia. Ini menjadi titik temu dari pandangan-pandangan yang beragam sehingga bisa meredam konflik agama di tengah-tengah masyarakat. Maka ini yang kemudian ini kemudian didorong oleh Menteri Agama dan sudah disusun peta jalan moderasi beragama itu sendiri. Kemudian yang kedua, ditetapkan juga sesungguhnya tahun 2023 ini kan karena menjelang 2024 sebagai tahun toleransi. Nah ini penting ditanamkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini akan berhadapan dengan satu peristiwa besar yang mesti disikapi dengan gembira-gembira saja. Tidak perlu dengan konflik agama. Dan jangan sampai nanti ada narasi agama yang dipakai kemudian membenturkan antar umat beragama sehingga berpotensi menimbulkan konflik cuma karena proses demokrasi 5 tahunan. Dan itu tidak boleh karena kosnya terlalu besar ketika kita mengorbankan proses 5 tahunan itu dengan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga misalnya revitalisasi KUA. Nah ini penting. Kenapa KUA itu kemudian didorong untuk dilakukan revitalisasi? Karena KUA itu kan ujung tombak dari Kementerian Agama di tingkat bawah sekali.
Karena di KUA itu ada balai nikah, di KUA itu ada layanan haji, di KUA itu ada bimbingan kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan keagamaan. Maka Menteri Agama merumuskan gagasan, salah satu program prioritasnya adalah revitalisasi KUA. Kemudian ada lagi gagasan dari Menteri Agama itu soal IT misalnya transformasi digital. Transformasi digital ini kan dipahami dua hal. Gagasan Pak Menteri Agama yang mesti kita terjemahkan. Satu, mendorong ASN Kementerian Agama itu berinovasi. Berinovasi di tengah perkembangan dunia yang semakin canggih. Kita kemarin diajarkan oleh COVID bagaimana kemudian IT menjadi ujung tombak interaksi antar manusia. Anak bisa belajar di rumah, walaupun itu sesungguhnya juga tidak baik. Artinya tidak ada interaksi, karena pendidikan itu kan bukan sekedar transfer ilmu. Tetapi ada jalan keluar lewat IT, orang bisa rapat via Zoom. Nah, artinya ini mendorong setiap insan Kementerian Agama berinovasi dalam bekerja. Kemudian yang kedua, jangan gagap teknologi. Karena ini era di mana kita mesti beradaptasi dengan kemajuan itu. Maka itu menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Agama yang mesti diterjemahkan oleh seluruh insan Kementerian Agama dari pusat, provinsi, kemudian sampai ke daerah. Ini juga mesti. Itu diantara 7 program prioritas Kementerian Agama yang itu kita bekerja bersama teman-teman di provinsi, di kabupaten untuk menerjemahkan itu dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang digariskan oleh Menteri Agama sebagai program prioritas itu bisa terlaksana dengan baik. Terutama juga menyentuh kebutuhan masyarakat ya, iya, Pak ya. Baik, saya ke Pak Dr. Pahmi, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu, Bapak Dr. Pahmi, SCMSI. Sepertinya kejebak macet tadi, Pak. Baik, Pak Pahmi, jadi tadi memang sudah disampaikan ada sejumlah program prioritas dari Kementerian Agama yang tentunya juga ditelusuri dan juga terus direalisasikan hingga ke tingkat Kanwil, kabupaten kota juga ya, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota. Nah, menurut pandangan Bapak dengan program-program prioritas yang tadi sudah disampaikan, ini salah satunya juga terkait dengan penguatan moderasi agama dan juga tahun toleransi beragama, apalagi di tahun depan kita juga sudah memasuki pesta demokrasi, pemilu serentak 2024, tidak hanya pilpres, pileg tapi juga pilkada. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi tadi, dan itu memang program dari Kementerian Agama ya, termasuk juga moderasi dan beberapa hal yang memang ini dikaitkan soal ada pemilu kita di 14 Februari 2024. Pemilu itu kan pelaksanaan kedaulatan rakyat ya, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, terkait dengan itu penting sebenarnya para agamawan ini, termasuk juga teman-teman yang ada di Departemen Agama Provinsi Jambi, untuk memang mendorong agar memang tidak terjadi konflik soal isu-isu yang dikaitkan dengan agama dalam kampanye politik. Bahwa kita tanggal 28 kemarin, 28 November sampai tanggal 10 Februari itu masa kampanye. Nah, kampanye ini jangan sampai isu-isu yang berkaitan dengan agama itu menjadi jualan politik, ya kan? Sehingga muncul sangat kuat misalnya politik identitas. Ini tidak kita inginkan ya. Nah, karena itu peran memang dari Departemen Agama ini, karena dia sangat bersentuhan ya dengan masyarakat yang di bawah ya, khususnya masyarakat yang hidup di yang bersentuhan dengan nilai-nilai agama ini. Nah, ini kalau dipoles sedikit saja itu bisa jadi konflik. Tapi kalau Departemen Agama dan kawan-kawan di depan ini memolesnya dengan baik ya, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Gus Yakut, Menteri Agama, bahwa agama itu sebagai sumber inspirasi ya, dan itu juga kita harapkan agama itu menjadi etika dalam berdemokrasi. Nah, dia menjadi kontrol terhadap demokrasi. Nah, kalau itu dapat dijalankan, maka sangat penting ya untuk menyelamatkan demokrasi ini dari politik identitas, politik uang dan hoax.
Sehingga masyarakatnya juga tidak terpecah ya. Ya, tidak terpecah. Karena isu agama, karena kita tahu juga Provinsi Jambi ini beragam agama yang ada di sini ya. Beragam agama ya. Dan ini juga bisa direalisasikan hingga ke tingkat desa. Tingkat Ya? desa. Kalau Anda melihat bagaimana selama ini realisasi penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi yang mungkin menyasar juga hingga ke tingkat desa. Ya, pada prinsipnya selama ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan bagus. Nah, tapi antisipasi ya itu sangat perlu deh. Kalau tidak tidak diantisipasi dengan baik, misalnya dengan dialog, kemudian memberikan sosialisasi dengan baik, kemudian juga memberikan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat, maka itu akan muncul dan jadi potensi untuk terjadi konflik. Nah, harapan kita itu tidak jadi. Nah, jadi antisipasi ini menjadi penting ya dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya terhadap umat-umat beragama. Jadi komunikasi itu penting ya, terutama juga komunikasi antara Kanwil ke masyarakat, bagaimana memberikan pemahaman dan juga edukasi sehingga masyarakat mengerti dan juga masyarakat tidak terpecah pada pemilu serentak nanti ya. Baik, saya ke Pak Wahyudi lagi. Tadi juga sudah menyampaikan terkait dengan penguatan moderasi beragama, lalu seperti apa peta jalannya Pak yang sudah dilakukan dan juga bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi setiap program prioritas itu kan mesti punya alat ukur keberhasilan, indikator. Pertama dari sisi penguatan moderasi beragama, jadi pertama setiap ASN Kementerian Agama itu didorong untuk mengikuti proses pembekalan persoalan moderasi. Maka ada tingkat pelopor, nah, itu kemudian ada tingkat mahir. Kemudian sudah dirumuskan peta jalannya. Peta jalannya pertama bagaimana agama itu menjadi spirit mereka dalam bekerja. Rumusan bahkan secara detail dibuat rumusan kurikulum. Nah, itu. Dan kalau kita melihat kemarin juga kita sudah lakukan diantaranya launching Desa Sadar Kerukunan. Nah, jadi launching Desa Sadar Kerukunan ini sudah masuk di tahun kelima, di tahun kelima, yang di setiap kabupaten kota itu ditunjuk satu desa yang memiliki keunikan dari sisi keragaman berbeda agama, tetapi mereka saling menghormati. Saling rukun, Pak ya? Saling rukun. Jadi sudah semua, misalnya di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, di Tebo, di Bungo, Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, sudah yang tinggal lagi di Kota Jambi, karena Kota Jambi dekat dengan menjadi ibu kota. Ya. Nah, itu jadi indikatornya pertama sudah terlaksana pengukuhan Desa Sadar Kerukunan ini. Untuk apa? Supaya ini nanti bergulir ke desa-desa yang lain. Ada terbangun kesadaran, misalnya begini, ada desa yang sudah kita tetapkan misalnya di Tanjung Jabung Barat. Itu ada desa yang berdekatan dengan pondok pesantren masyhur Al-Baqiyatus Sholihah. Itu sebelahnya ada kelenteng, ada gereja, di depannya ada vihara. Artinya apa? Ternyata ada pemahaman masyarakat untuk saling menghormati. Pesantren besar berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan rumah-rumah ibadah lain, tetapi mereka saling menghormati. Dan yang paling unik misalnya, ketika perayaan Hari Besar Keagamaan, ada tradisi misalnya di Tanjung Jabung Barat itu haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kelenteng gereja dijadikan sebagai tempat parkir dan non-muslim bergotong royong menyediakan minuman, artes, menjadi panitia, mengatur parkir dan lain sebagainya. Artinya apa? Sudah terbangun kesadaran untuk menghargai satu dengan yang lain. Itu satu contoh di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat misalnya. Kemudian misalnya di Desa Siliwangi, Sarolangun, bagaimana mereka bahu-membahu membangun desa mereka yang rumah ibadahnya berdekatan. Ada umat Islam yang meninggal dunia misalnya, itu sama-sama muslim dan non-muslim mengantar ke kubur, bahkan ada satu pemakaman itu dalam satu areal yang berbeda agama. Nah, sudah terbangun kesadaran seperti itu yang kata Pak Dr. Fahmi tadi, yang ini yang mungkin mesti dijaga kembali menghadapi tahun 2024 kita pemilu, supaya ketika akarnya kuat, nah, jadi benturan-benturan yang menggunakan narasi agama atau politik identitas yang disebut oleh Dr. Fahmi tadi, itu bisa diantisipasi kalau akarnya kuat. Yang jadi masalah ini kan kadang-kadang
di akar rumput itu kan mudah terbakar, Iya, mudah tersulut. betul. Ada Cuma gesekan ada juga gesekan kadang ya. sedikit mudah tersulut. Nah, inilah yang sudah dibangun oleh Kementerian Agama supaya di akar rumput tidak mudah tersulut oleh persoalan-persoalan agama tersebut. Nah, itu satu contoh bagaimana kita diukur kinerja kita dengan indikator-indikator yang sudah kita lakukan tadi. Penguatannya itu ada Iya. di agama juga ya, Iya. dan juga sikap toleransi antar masyarakat. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan tentunya kita masih membahas program prioritas dan capaian prestasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silakan bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 08117433 133. Baik, saya ke Pak Fahmi lagi. Kalau tadi kita memang sedikit membahas terkait dengan penguatan dari moderasi beragama, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa adanya sejumlah desa yang dibentuk, di mana desa ini merupakan role model dari kerukunan umat beragama yang ada di Provinsi Jambi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, dan juga apa yang harus dipahami oleh masyarakat agar role model ini bisa selalu menjadi role model dan tidak hanya menjadi seremonial belaka seperti itu. Silakan Pak. Ya, apa yang dibuat menjadi program Departemen Agama ini bagus deh. Bagus, itu itulah miniatur Indonesia ya. Nah, harapannya memang itu memang tidak hanya terjadi di beberapa desa ya, tapi bagi desa yang ada yang seperti itu, ya itu harus dibentuk seperti itu. Kalau desanya yang homogen ya, tidak masalah ya, tapi kalau yang heterogen ya harus seperti itu modelnya ya kan. Dan ini harus dijaga dengan baik dengan model seperti ini. Jangan sampai politik 2024 ini itu malah membelahnya kan, membelahnya. Nah, karena itu memang bagi ASN yang dari Departemen Agama ini itu menjaga itu, termasuk juga orang-orang agama juga harus menjaga itu. Nah, kalau ASN-nya sudah tidak netral ya kan, dalam posisi ini kan jadi ruwet ya kan. Misalnya dia pasang baliho di depan rumahnya caleg tertentu, itu kan menyulut ya kan, itu bisa menyulut, berpotensi memancing orang-orang lain untuk wah ini tidak bisa nih seperti ini, kok pasang baliho di sini. Nah, jadi ASN yang menjadi ujung tombak dari Departemen Agama itu harus wajib menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia pula yang mengkampanyekan partai tertentu, calon tertentu kan. Nah, itu tidak bagus. Karena ASN itu memang harus netral ya. Undang-undangnya sudah jelas ya. Undang-undang nomor 5 2014 itu jelas. ASN harus netral, tidak boleh berpolitik praktis ya kan. Nah, itu harus dia. Kalau itu dapat dijalankan dengan baik, maka model-model yang dibuat itu akan terus berkembang berkembang dan akan dipahami, dan masyarakat akan sadar bahwa menjaga kerukunan ini lebih utama ya daripada ikut politik praktis yang membelah dengan sehingga harapannya agama ini menjadi sumber etika bagi politik. Jadi agama ini di atas politik ya, bukan agama di bawah politik. Agama yang prioritas ya Pak. Ya, agama yang menjadi rujukan bagi orang-orang politik untuk menjadi sumber etika, bukan bukan politik yang jadi rujukan agama ini jadi konflik ini gitu seperti itu. Oke, jadi penguatannya memang ada di agama ya. Agama. Dan juga ASN juga jangan mengintervensi seperti itu. Dan juga terlibat dari politik praktis dan juga memanfaatkan program ini sebagai peluang ya untuk mengangkat satu calon atau wakil rakyat ya. Tapi pandangan Anda di Jambi terkait dengan ASN terutama di Kanwil Kemenak itu gimana Pak? Ya, sampai sejauh ini masih netral ya. Netral Pak ya. Kita berharap ini dapat dijaga dengan baik ya, netralitas ini, karena risikonya tinggi ya kalau tidak netral, berpihak dan ketahuan aja itu mereka bisa diberhentikan ya, dan hukumannya sangat berat ya kan. Nah, karena itu PNS, ASN, kemudian TNI Polri, kemudian penyelenggara pemilu, itu prinsip-prinsip netralitasnya harus dijaga ya kan. Sehingga ini menjaga demokrasi ini.
supaya antara satu dengan yang lain itu saling memahami, saling mengerti, kan. Nah, kalau dia terlibat tidak netral, itu bahaya bagi demokrasi dan pemilu ini. Jadi memang sejauh ini sepandangan Bapak Dr. Fahmi masih netral semua Pak ya? Masih netral ya. Belum ada indikasi-indikasi Pak ya? Baik, kalau dari Pak Wahyudi ini gimana nih cara untuk membangun ASN yang ada di Kanwil Kemenak ini supaya tetap menjaga netralitas Pak? Supaya tidak terpecah juga, karena bahaya ya kalau misalnya ada memihak salah satu pasangan calon atau calon wakil rakyat, nanti malah ada kubu-kubu tersendiri di dalam instansi seperti itu. Seperti apa Pak penguatannya Pak? Ya, jadi begini, ASN itu milih boleh. Ya, milih boleh. Cuma ikut serta mendukung pasangan calon dan lain sebagainya itu kan yang tidak boleh. Karena diatur untuk menjaga netralitas. Betul. Beda mungkin dengan TNI Polri ya. Kalau TNI Polri memang dia tidak punya hak pilih. Nah, kalau ASN milihnya boleh. Nah, tetapi sebagai aparatur sipil negara, dia wajib tidak keberpihakan. Biarlah proses pemilihan dia itu di hari H, di di TPS, bilik, ya. dan yang hanya tahu cuma dirinya dengan Tuhan kan gitu. Nah, bagaimana membangun kesadaran seperti ini? Satu, yang pertama adalah penguatan pemahaman terhadap regulasi. Jangan sampai nanti ada ASN kita itu yang terkena akibat ketidaktahuannya terhadap regulasi. Contoh misalnya gini, sekarang kan sudah diatur itu, tidak boleh ya Pak Dr. Fahmi, tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh yang seperti ini. Nggak boleh memberikan simbol-simbol. Nah, ya. simbol-simbol. Nah, artinya apa? Satu, bagaimana penguatan pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas ASN dalam proses pemilu, baik itu pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana ASN itu menyikapi pemilu ini adalah pesta demokrasi, di mana kita masyarakat memiliki hak untuk memilih tanpa harus dilihat itu sebagai sebuah konflik gitu. Jadi yang dalam istilah itu ya biasa-biasa saja. Iya. Ya, tidak ada yang luar biasa. Ini rutinitas 5 tahunan, sehingga ketika proses nanti apapun hasilnya, ASN itu bisa terima, bisa terima siapapun, bagaimanapun bisa terima. Kemudian yang ketiga ya tentu jangan lupa bahwa kita juga punya tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan. Bagaimana kata Pak Fahmi tadi, menjadikan agama itu sebagai etika, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat agama itu sebagai etika dalam pesta 5 tahunan ini. Ketika pesta 5 tahunan ini tidak beretika, maka potensi konflik tinggi. Tapi ketika agama dijadikan sebagai etika, maka insya Allah kita nyaman-nyaman saja melihat proses itu. Nah, itu. Tetapi sekali lagi, penting bagi ASN, satu, dia memahami regulasi. Yang kedua, terbangun kesadaran bahwa ini bagian dari haknya sebagai masyarakat. Yang ketiga, bahwa apapun hasilnya, ini pesta demokrasi. Iya, yang dikhawatirkan juga nanti ASN-nya malah nggak fokus kerja ya Pak. Nah, iya. Nah, Pak Fahmi juga mungkin bisa menyampaikan sebenarnya apa sih konsekuensi jika seorang ASN itu tidak netral? Ya, konsekuensinya aja diberhentikan. Diberhentikan, dasar hukumnya itu jelas nih. Nah, kemudian ini kan godaan dari ASN ini kan tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa ada politik uang. Iya. Politik uang ini kan bukan hanya soal pendidikan ya, bukan hanya soal ekonomi, tapi yang kita khawatirkan kalau dia itu menjadi tradisi baru ya. Iya. Nah, ini kalau udah jadi budaya agak susah hilang ya. ASN yang baik itu harus mengkampanyekan tolak politik uang. Nah, itu. Jadi tolak politik uang. Kemudian yang kedua, politik identitas tadi saya sampaikan, agama misalkan suku, ras itu dijual ya, untuk kepentingan politik ini kan. Nah, ini juga tidak bagus. Nah, ASN juga harus menyampaikan bahwa ini tidak bagus politik seperti itu. Dia mengkampanyekan bahwa itu tolak politik identitas. Nah, kemudian hoak ini kan. Nah, kalau setiap ASN di Departemen Agama misalnya dia bikin status tolak kan jelas agama bilang itu fitnah ya. Iya. Fitnah. Kemudian itu kan tidak dibolehkan ya kan. Nah, ini kalau itu dikampanyekan oleh teman-teman di ASN, maka itu akan menjadi baik. Kenapa ya? Teman-teman ASN itu menjadi rujukan, menjadi rujukan di kampungnya. Nah, misalnya saya pulang ke kampung, orang bertanya kan, mau kemana ini? Nah,
Tapi kalau kita buatnya berpihak ke sini, pihak ke sini kan jadi ruwet. Ya. Nah, kemudian yang di kota saya, yang di kampung itu situ jadi rujukan juga. Iya. Tempat orang bertanya. Nah, jadi dia mampu menjelaskan dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Wahyudi tadi tentang aturan-aturan. Kalau dia paham tentang aturan-aturan itu sedikit saja, dia kampanyekan dengan baik, maka itu akan membantu ya, akan membantu bahwa pesta demokrasi ini akan berjalan dengan baik, yang tidak ada keributan dan orang betul gembira ya menyambutnya, dan biasa-biasa saja sehingga muncul kedewasaan dalam berpolitik ini. Jadi sosok yang juga mungkin bisa jadi role model juga ya, Iya. di lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah disebutkan juga ada beberapa program prioritas lainnya, salah satunya Pak Wahyudi adalah transformasi digital tadi ya. Nah, ini seperti apa nih Pak untuk inovasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi untuk mendukung program ini Pak? Ya, baik. Sebelum sampai pada transformasi digital, saya yang seperti yang dibilang oleh Pak Fahmi tadi ya, Iya. ada yang menarik. Kalau dulu kan ada jargon begini, ambil saja uangnya, jangan pilih Jangan orangnya. dipilih orangnya. Tapi bagi ASN Kementerian Agama, jargon ini mesti dirubah. Iya. Seperti kata Pak Fahmi tadi, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Iya. Sebab kalau jargonnya ambil saja uangnya, jangan pilih orang, itu bagi ASN Kementerian Agama menurut saya itu harus diganti itu. Nah, ya, karena dosanya dua kali ya itu ya. Jadi ditolak dua-duanya Iya, ya, Pak, harus ya? ditolak dua-dua. Baik, kaitan dengan transformasi digital, bahwa transformasi digital ini seperti yang kami katakan tadi, satu, bagaimana mendorong ASN melakukan inovasi. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana ada keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, bagaimana mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita misalnya baru-baru ini terpilih ya sebagai institusi yang institusi yang informatif dari Komisi Keterbukaan Informasi Publik ya, dari KIP, bahwa salah satu institusi yang sangat terbuka informasinya, bisa diakses. Nah, oleh karena itu maka bagaimana transformasi digital ini pertama memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengetahui persoalan Kementerian Agama. Sekarang Mas, kalau orang mau tahu misalnya dari sisi data misalnya, Iya. dia buka saja misalnya website Kanwil Agama, Kanwil Kemenak. dia bisa tahu data rumah ibadah, data pondok pesantren, data masjid satu. Yang kedua, orang mau tahu kapan dia berangkat haji, buka saja ada website haji, ada website Kanwil Kementerian Agama, ada di pusaka milik Kementerian Agama. Dia cukup masukkan nomor porsi, dia tahu tahun berapa dia berangkat. Nah, artinya apa? Transformasi digital memberikan akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika transformasi digital dilaksanakan kan ada kemudahan. Jadi bagaimana misalnya orang melakukan urusan administrasi yang tidak rumit. Kadang-kadang kan rumit itu. Iya. Nah, tapi kalau transformasi digital yang mendorong terjadinya inovasi, misalnya di kantor kita ada PTSP. Itu kan ada namanya standar pelayanan masyarakat. Udah jelas itu. Wah, standarnya berapa, waktunya berapa lama, biayanya berapa banyak. Itu orang cuma lihat pengumuman itu udah tahu seperti ini. Seperti orang ngurus SIM dan lain sebagainya. Jadi nggak ngantri lagi ke kantor untuk nanya informasi ya Pak ya? Masyarakat mudah mendapatkan pelayanan, kemudian transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa melihat Kementerian Agama itu dari kamar tidurnya bisa. Buka website Jambi, misalnya kemenak.go.id. Misalnya haji, Haji Umroh Jambi, kemenak.go.id. Atau buka pusaka, orang juga bisa lihat. Dari kamar tidurnya saja. Nah itu yang didorong oleh Menteri Agama, bagaimana ada kemudahan pelayanan bagi masyarakat, sehingga Kementerian Agama itu betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat. Tidak terhambat oleh skat-skat yang sehingga orang tidak tahu. Banyak yang dikerjakan Kementerian Agama, tapi masyarakat banyak tidak tahu. Iya. Nah, bagaimana sekarang tuh transformasi digital bisa memberikan informasi itu. Jadi orang mau tahu kegiatan Kementerian Agama, buka saja di website. Bahkan ada misalnya ada Humas TV, Humas TV Jambi, dan lain sebagainya. Oke, jadi memberikan kemudahan untuk masyarakat, tetapi juga inovasi memang harus terus dilakukan ya oleh ASN-nya ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan tentunya kita masih berbincang program prioritas dan capaian prestasi dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Baik, tadi sempat terputus terkait dengan transformasi digital yang memang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Ini juga menjadi sebuah program yang memang terus digencarkan saat ini sehingga nantinya bisa membangkitkan inovasi dari kalangan ASN. Saya ke Pak Fahmi lagi untuk menanggapi sebenarnya seperti apa sih untuk memantau agar nantinya para ASN ini juga bijak untuk menanggapi digitalisasi ini, bukan malah melakukan hal-hal pelanggaran, terutama juga untuk pelanggaran pemilu, Pak. Seperti apa, Pak? Ya. Teknologi itu seperti pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, karena itu harapan kita kepada Departemen Agama ini kan sangat tinggi. Tadi saya sampaikan di awal, dia agama itu sebagai sumber etika. Nah, kalau dia sebagai sumber etika, maka teknologi informasi digitalisasi ini bisa dijadikan instrumen untuk mengkampanyekan nilai-nilai agama yang baik. Misalnya tolak politik uang, misalnya yang memberi maupun yang menerima ya. Itu di neraka tempatnya kan. Itu kan disampaikan hadis-hadisnya segala macam itu kan. Nah, sekarang itu kita itu kalah memproduksi nilai-nilai ini kepada melalui digitalisasi ini dengan yang lain-lain. Nah, sehingga anak-anak milenial yang menguasai di digital ini itu tidak mendapatkan informasi yang bisa dipoles, mereka bisa paham sederhana kan, satu dua kata, tapi mereka wah ini menarik, ini penting. Nah, mereka harapan-harapan itu penting. Jadi bagaimana nilai-nilai agama ini diproduksi oleh teman-teman kita ya di Departemen Agama dan yang lainnya, masuk juga UIN kan, memproduksi nilai-nilai baik ini di dalam konteks pemilu. Nah, sehingga itu kalau itu diproduksi terus dengan baik, orang tertarik dan orang bisa paham, jadi alat kampanye untuk menyelamatkan pemilu dalam konteks yang lebih luas. Bukan malah nantinya malah menyebarkan informasi hoax ya Pak ya? Hoax itu, jadi tolak itu hoax gitu. Iya. Nah, jadi memang harapnya ASN itu, ini kan yang banyak yang milenial yang menguasai ini. Kalau ASN seperti saya, Pak Juni sudah tua ini kan, itu kan sudah gaptek ya, sudah gaptek. Jadi yang milenial ini, khususnya anak-anak baru ya, misalnya di ada P3K, ada segala macam, itu kan anak-anak yang energik ini kan, yang baru-baru diterima ini. Nah, itu kalau dioles sedikit dengan nilai-nilai ya, dan mereka mengkampanyekan itu sangat menarik ini kan, untuk menjadi rujukan kaum milenial dan lain-lain bahwa oh ini digitalisasi ini positif ternyata. Jadi memang harus lebih bijak ya Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Wahyudi lagi nih Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah capaian dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Sebenarnya apa saja nih Pak di tahun ini yang sudah menjadi capaian dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Pak? Ya, jadi ada banyak sekali capaian kinerja di tahun 2023. Jadi pertama misal gini, kita coba lihat capaian kinerja dari sisi fungsi agama misalnya. Iya. Dari fungsi agama, kita baru saja selesai menjadi tuan rumah STQ, STQ nasional ya, STQ nasional. Itu agenda yang memang tidak mudah, karena terakhir kita MTQ itu tahun 97, kita bisa ditunjuk lagi 26 tahun kemudian. Jadi tuan rumah, kita sukses menyelenggarakan dengan baik, bukan soal STQ-nya, tapi semangat cinta Quran, semangat membangun kehidupan beragama yang lebih baik. Artinya ada dampak dari kegiatan itu. Kemudian yang kedua, fungsi agama itu terlihat misalnya bagaimana prestasi kita dari sisi persepsi masyarakat pelayanan publik di bidang haji misalnya, di bidang haji, bahwa indeks kepuasan masyarakat itu di kisaran 83 untuk Jambi ya, 83, sekian persen, atau dalam bahasanya baik. Nah, artinya apa? Itu persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kita. Itu dari fungsi agama ya, capaian prestasi kita. Kemudian capaian prestasi kita itu meraih peringkat kedua lomba membaca kitab agama Buddha tingkat nasional. Itu kapan Pak? Pak, tahun 2023. Bulan berapa? Tahun nanti kita cek. Tahun 2023 sekitar 2 bulan yang lalu ya. Oke. Jadi gini,
Kanwil Kementerian Agama itu kan cuma bukan ngurusin Islam, tetapi ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah, ternyata agama Buddha punya prestasi, ya prestasi baik, menjadi juara umum kedua misalnya. Itu yang. Kemudian dari sisi fungsi pendidikan ya, fungsi pendidikan, pertama banyak sekali siswa-siswa kita itu pertama meraih ranking-ranking di olimpiade yang dilakukan secara nasional ya, baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun institusi lain yang diwakili oleh Man Insan Cendekia dan lain sebagainya. Man Insan Cendekia kan merupakan unggulan, ikon pendidikan di Jambi. Gitu. Kemudian fungsi pendidikan yang kedua bisa kita lihat dari bagaimana pondok pesantren, misalnya kan kita melaksanakan beberapa event yang terkait dengan pondok pesantren, misalnya musabaqah qiraatul kutub, lomba membaca kitab pondok pesantren yang dilaksanakan di Jawa beberapa waktu yang lalu. Ternyata anak santri Jambi ini bisa bersaing. Artinya pesantren kita sesungguhnya sudah cukup baik. Yang kurang lebih sekitar 214 pondok pesantren yang ada di Jambi. Ternyata ada pesantren-pesantren yang bagus, yang ketika bersaing lomba baca kitab di tingkat nasional, ya bisa. Jadi Jambi ini kata orang provinsi kecil, tetapi prestasi itu bisa. Nah, itu dari fungsi pendidikan. Nah, jadi dari fungsi agama seperti yang kami sampaikan tadi, dari fungsi pendidikan seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, di samping fungsi pendidikan dan fungsi agama, ada namanya dalam sistem birokrasi di Kementerian Agama ada namanya dukungan manajemen misalnya. Dalam dukungan manajemen, Jambi itu baru terpilih sebagai Kanwil Kementerian Agama terbaik dari sisi pengelolaan penerimaan CPNS. Nah, terbaik satu Pak ya. Ya, artinya dari sisi manajemen, pengelolaan, pengawasan, pelaksanaan, kita terpilih terbaik satu. Itu dari sisi dukungan manajemen. Nah, apakah yang saya lihat ini ya merupakan badan publik informatif kategori instansi vertikal? Ya, itu tadi. Ini beda ya? Itu yang pertama yang tadi. Pertama tadi Pak ya. Oke. Yang pertama. Ada banyak sekali. Itu. Ya. Jadi banyak ya Pak ya untuk capaian-capaian yang sudah dilakukan hari ini Pak ya. Tapi ini juga menjadi penyemangat agar di tahun 2024 juga nanti bisa meraih banyak lagi capaian-capaiannya. Kalau bisa progresnya meningkat ya Pak. Ya, karena gini, kita itu terukur indikatornya jelas, dan itu yang mesti kita kejar. Seperti yang kami sampaikan di antara capaian prestasi seperti yang kami sampaikan tadi, itu adalah raihan prestasi. Dan prestasi itu tidak muncul dengan sendiri. Prestasi itu lahir dari komitmen dalam bekerja, lahir dari manajemen yang baik, lahir dari ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan di 2024 banyak lagi prestasi yang bisa kita raih. Termasuk kita punya prestasi misalnya dari sisi terbaik, dari sisi pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Banyak Pak ya, dan ini pemacu semangat juga untuk ASN dari Kanwil Kemenak, dan mereka juga pasti yang mendapatkan prestasi dapat reward juga lah Pak ya. Iya. Itu juga menjadi paling tidak rewardnya spanduk ucapan selamat. Iya, ucapan selamat Pak ya. Dan juga namanya terpampang di Instagram ya Pak ya. Nah, Pak Fahmi melihat capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenak, bagaimana nih menanggapi tantangan di tahun 2024 untuk Kanwil Kemenak supaya nanti bisa mempertahankan prestasi bahkan bisa lebih meningkatkan Pak? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Wahyudi ya, itu memang kenyataannya memang banyak yang capaian-capaian sudah memenuhi target-target ya, yang menjadi program dari Kementerian Agama. Nah, memang dari apa yang menjadi tujuan-tujuan, kemudian spirit dari pusat seperti moderasi itu sudah semakin hari semakin membaik ya kan. Nah, ini memang harus terjaga. Terjaganya itu, ini kan ada satu pemilu ini. Jadi Kementerian Agama ini harus keluar dari sarangnya kan. Keluar dari sarang itu bukan berarti ikut berpolitik bukan ya, tapi menyelamatkan politik. Kalau Kementerian Agama menggandeng MUI, ya kan? Kemudian menggandeng para kiai-kiai untuk mengkampanyekan ini secara serempak bahwa politik identitas ini tidak benar, kemudian politik uang ini tidak benar, kan?
hoak ini tidak benar, kalau itu serempak dikampanyekan, kita dorong bersama-sama, insya Allah pemilu ini bisa menjadi baik ya, menjadi lebih bagus. Nah sekarang itu menjadi rusak di bawah itu karena orang sudah terbiasa dengan politik uang ini. Politik uang ini kan ada rasa tidak ada rupa, kan? Nah, itu kan menjadi problem bagi demokrasi kita. Nah, jadi memang harapan kita memang apa yang mau dicapai oleh Kementerian Agama tadi jangan sampai rusak gara-gara dia mendiamkan pemilu ini biasa-biasa saja, tapi ini harus digembirakan dengan tadi menolak yang jelek-jelek ini, termasuk black campaign apa segala macam itu ditolak dengan mengusung nilai-nilai agama ini ke depan menjadi rujukan banyak. Khususnya generasi milenial itu menunggu itu sebenarnya. Jadi actionnya harus membangun fondasi tadi Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami bersama dua narasumber kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam diskusi kita pada siang hari ini dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Pak Wahyudi. Seperti apa yang ingin disampaikan Pak untuk Kanwil Kemenak dan juga untuk masyarakat Pak? Ya, pertama bahwa prestasi yang sudah kita raih tentu mesti ditingkatkan, tetapi seperti yang dibilang oleh Pak Fahmi tadi itu kan cuma angka-angka. Iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun pondasi yang kuat di tengah-tengah masyarakat, perilaku keagamaan yang baik, etika berpolitik yang baik, dan orang Kementerian Agama itu menjadi bagian dari membangun kesadaran kepada masyarakat. Sehingga politik uang, kecurangan, fitnah, adu domba itu bisa diminimalisir. Artinya tidak akan pernah ada artinya angka-angka prestasi kalau tidak ada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan itu yang mesti kita lakukan. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Iya. Terutama untuk insan dari Kanwil Kemenak. Pak Fahmi silakan Pak. Iya. Jujur dan adilnya harus kita jaga. Siapa penjaga ini? Salah satu di antaranya ya Kementerian Agama ini. Nah tadi dia sudah menjaga moderasi. Moderasi kan menjadi penting untuk dikuatkan di level bawah, kan? Nah sehingga dengan pemahaman yang baik dan itu menjadi sumber etika politik, maka insya Allah pemilu kita akan selamat dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi kita berharap juga agar pemilu nanti bisa berjalan dengan damai, sejahtera, dan juga mendapatkan pemimpin yang amanah dan wakil rakyat yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih atas kehadiran. Yang pertama Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Haji Wahyudi Abdul Wahab. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga pengamat sekaligus akademisi UIN STS Jambi Bapak Dr. Fahmi SIMSI. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua narasumber kami sudah bergabung di studio TVRI Jambi, dan tadi kita juga sudah mengetahui bahwasanya memang sudah ada 7 program prioritas dari Kementerian Agama yang juga diterapkan di Provinsi Jambi, yang kita harapkan juga capaian-capaian prestasi-prestasi ini juga bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi untuk lebih meningkat di tahun-tahun yang akan datang, dan juga terus berkomitmen untuk membangun fondasi agama yang kuat di masyarakat, terutama pada pemilu 2024 agar kita tidak terpecah. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.